Halo semuanya, saya Pungari Delai Romatur sebagai mahasiswa Universitas Slamet Riyadi Surakarta dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, izin memaparkan materi mata kuliah komunikasi antar pribadi mengenai keterampilan berbicara. Seperti yang kita ketahui, dalam berkomunikasi, keterampilan dibagi menjadi 4. Yang pertama, keterampilan mendengarkan. Yang kedua, keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan menulis. Yang keempat, keterampilan membaca. Di sini saya ingin memaparkan materi mengenai keterampilan berbicara. Seperti yang kita ketahui, tentunya setiap kita melakukan kegiatan berbicara, bukan? Nah, keterampilan berbicara ini menjadi keterampilan dan harus dikuasai oleh setiap orang karena keterampilan berbicara mempunyai kedudukan yang paling penting yang bisa menjadikan kemampuan komunikatif untuk kita. Nah, apa sih definisi dari keterampilan berbicara itu sendiri? Pada hakikatnya, keterampilan berbicara merupakan ungkapan pikiran dan perasaan seseorang dalam bentuk bunyi-bunyi bahasa. Jadi, keterampilan berbicara adalah keterampilan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengungkapkan kata-kata untuk menceritakan, menyatakan, mengekspresikan, menyampaikan gagasan atau pikiran dan perasaan kepada orang lain dengan kepercayaan untuk berbicara secara jujur, wajar, lugas, benar, bertanggung jawab, serta mampu menghilangkan masalah psikologi seperti rasa malu, rendah hati, berat lidah, dan lain-lain. Dalam berbicara, kita pasti mempunyai tujuan tertentu dan paling utama adalah untuk berkomunikasi. Hal ini sangat penting untuk menentukan sebelum seorang pembicara memaparkan gagasannya dan akan menjadi pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, menyampaikan idenya untuk suatu pembicaraan tertentu. Dalam berkomunikasi, tujuan berbicara secara nyata dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu informatif. Tujuan ini merupakan tujuan berbicara yang dipilih si pembicara dengan maksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan si pendengar. Akan lebih sempurna jika tujuan informatif ini dilengkapi dengan sifat komunikatif, yaitu terjadi hubungan timbal balik atas gagasan yang ingin disampaikan si pembicara dan diterima oleh pendengar dengan baik. Untuk yang kedua yaitu rekreatif. Tujuan rekreatif ini merupakan berbicara untuk memberikan kesan bahagia, senang, atau menyenangkan bagi diri pembicara dan si pendengarnya. Berbeda dengan sebelumnya, jenis tujuan ini untuk menghibur pendengar sehingga pendengar merasa terhibur oleh adanya pembicaraan. Biasanya pembicaraan dalam tujuan ini berbentuk lawakan, guyonan, ataupun candaan. Nah, jika kita sedang berkumpul bersama teman, pasti kita akan melakukan bergosip atau membahas orang lain sebagai topik pembicaraan. Nah, bergosip ini juga termasuk dalam 7 timur. Asalkan dengan syarat tidak dilakukan dengan penghinaan atau penghakiman dan untuk tujuan yang ketiga yaitu persuasif. Tujuan ini merupakan tujuan pembicara yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatan. Hal ini berarti lebih menekankan usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang jelas, halus, dan juga penuh dengan pikat. Biasanya tujuan ini digunakan seseorang dalam kegiatan kampanye, propaganda, dan lain-lain. Untuk tujuan yang keempat yaitu argumentatif. Tujuan ini merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan si pendengar harus dengan gagasan yang disampaikan oleh pembicaranya. Atau dengan ciri khas tujuan ini yaitu dengan menggunakan alasan-alasan rasional di dalam bahasan pembicaraannya yang digunakan seperti dalam kegiatan diskusi, ilmiah, keilmuan, dan juga debat politik. Oke, selanjutnya tentu keterampilan berbicara mempunyai manfaat yang tidak kalah penting agar bisa mencapai sarana berbagai pengetahuan dalam kelompok ataupun individu yang efektif. Di antaranya, yang pertama, komunikasi antar individu atau kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua,
mencairkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Yang keempat, menambah karisma dan wibawa. Yang kelima, sebagai salah satu faktor mempermudah mendapatkan pekerjaan. Yang keenam, menambah lebih nilai diri atau nilai di dalam diri. Yang ketujuh, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sekarang kita beranjak ke jenis-jenis berbicara yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan situasi pembicaraannya. Dalam situasi ini dibedakan menjadi berbicara formal atau resmi, informal atau tidak resmi. Berbicara formal meliputi ceramah, wawancara, debat, dan lain-lainnya. Sedangkan berbicara informal meliputi percakapan biasa, menyampaikan berita, pengumuman, dan bertelepon. Untuk yang kedua yaitu berbicara menggunakan tujuan pembicara. Pembicaraan pasti mempunyai tujuan dalam kegiatan berbicaranya, yaitu untuk menghibur, menginformasikan, mempengaruhi, meyakinkan, dan menggerakkan hati si pendengar. Untuk yang ketiga, jumlah pendengarnya. Jadi, jenis berbicara dapat dibedakan menjadi berbicara pribadi, kelompok kecil, dan juga waktunya. Bisa berbicara atau berpribadi terjadi pada saat seseorang berbicara empat mata dengan satu pendengar, atau berbicara dengan dua orang nih, atau berbicara dengan kelompok itu misalnya di dalam suatu ruangan yang berbicara satu, yang mendengarkan itu banyak, seperti halnya dosen mengajar pada saat mata kuliah, kan jumlah mahasiswanya lebih banyak. Yang keempat, peristiwa khusus yang meliputi pembicara jenis ini. Berbicara dapat didefinisikan menjadi 6 macam, yaitu penyambutan, presentasi, pidato, perpisahan, jamuan, dan juga kombinasi. Untuk yang kelima yaitu metode penyampaian. Untuk menyampaikan ada 4 jenis berbicara, yaitu metode mendadak atau impromptu yang terjadi secara tiba-tiba. Seseorang diminta berbicara di depan khalayak tanpa persiapan sama sekali. Untuk yang kedua, metode tanpa persiapan atau eksploran. Tanpa adanya persiapan naskah, jadi pembicara masih mempunyai waktu untuk mempersiapkan khusus berupa kerangka yang akan disampaikan pada saat pembicaraan. Untuk yang ketiga, metode membaca naskah yang banyak digunakan sebagai pembicara ketika menyampaikan suatu pernyataan dalam pidato resmi. Nah, bagi pembicara yang kurang berpengalaman atau tidak mempunyai pengalaman, jenis ini sangat berarti banget nih, karena kan udah ada catatan untuk disampaikannya. Untuk yang keempat yaitu menghafal, yang menunjukkan bahwa pembicara sudah merencanakan menghafal naskah. Dan pola faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara, diantaranya faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan. Yang kebahasaan meliputi ketepatan ucapan, penempatan tekanan nada, dan durasi yang sesuai dengan pilihan kata atau diksi dan ketepatan sasaran pembicara. Untuk yang non-kebahasaan, sikap yang wajar, tenang, dan juga tidak tahu kalau yang kedua pendengarnya harus diarahkan kepada lawan bicara. Mimik yang tepat, penyaringan suara yang lancar, suara yang relevan atau penalaran, lalu ada penguasaan topik. Yang terakhir. Nah, yang terakhir nih, ada prosedur pembelajaran berbicara yang dikemas dalam 3 tahap. Yakni yang pertama, tahapan perencanaan. Seorang berbicara harus mampu membuat ide dalam pikirannya dan mengembangkan menjadi rencana informasi yang harus disampaikan pada saat berbicara. Maksudnya di sini kan sebelum kita berbicara kepada orang banyak, kita harus membuat ide, membuat tulisan nih yang mau disampaikan apa, yang biar
tujuannya itu nyampe kepada si pendengar. Untuk yang kedua yaitu tahapan pemilihan. Dalam tahapan ini pembicara harus menguasai kemampuan berbahasanya sendiri sehingga nanti dalam prakteknya dapat dikembangkan, dan baik pun kemampuan ini berkenan dengan unsur kebahasaan yang meliputi kata frasa, klausa, dan kalimat dalam kata hal bahasa. Lalu kemampuan ini berhubungan dengan sikap atau berhubungan dengan sikap yang terjadi nih, mau berbicara apa, kita ini dapat pendengar yang bagaimana usia berapa, terus kita mau menyampaikan materi itu pada siapa, itu harus ada ketepatannya. Untuk yang ketiga yaitu tahapan pemproduksian. Pada tahapan ini pembicara langsung melakukan pembicara berdasarkan konteks dan tujuan tertentu yang harus dibekali terlebih dahulu dengan pengetahuan artikulasi atau pengucapan dalam bahasa. Nah, hal ini akan membuat pembicara menjadi kesannya itu lebih lancar dan bisa menunjukkan situasi bahasa yang baik dan baik pula. Oke, jadi kesimpulan dari materi ini adalah keterampilan berbicara itu sendiri adalah pengucapan artikulasi atau bunyi-bunyi yang berisikan untuk menginformasi, meyakinkan, membujuk, mengajak, untuk menceritakan, dan juga mengungkapkan perasaan dengan tingkat kepercayaan diri sendiri. Lalu ada pula tujuannya, antara lain juga informatif, rekreatif, persuasif, dan jenis berbicara berdasarkan situasi, tujuan, peristiwa khusus, dan juga metode penyampaiannya. Terampil berbicara juga ditunjang dalam faktor non-kebahasaan dan kebahasaan. Nah, yang terakhir ada tahap-tahapan saat berbicara yang perlu diperhatikan seperti perencanaan, pemilihan, dan pemproduksian. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, kita yang menyimak maupun saya sendiri yang mengungkapkan materinya. Terima kasih.